Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kembali membuat gempar dunia maya. Pada pekan keempat bulan Maret 2023, melalui akun resminya di media sosial, mereka mengunggah video ilustrasi runtuhnya gedung parlemen. Ada pula tikus dan sosok Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pada tayangan awal dalam video pendek itu digambarkan ambruknya gedung DPR yang terbelah menjadi dua. Lalu muncul 2 ekor tikus, disusul wajah Puan Maharani yang juga berbadan tikus. Kami tidak butuh Dewan Perampok Rakyat. Tulisan dengan huruf kapital turut dimunculkan dalam video itu, termasuk salinan Perpu Cipta Kerja yang terbakar perlahan. Di akhir video ada hashtag lawan Perpu Cipta Kerja. Ketua BEM UI Melki S. Huang menjelaskan alasan pembuatan animasi tersebut. Menurutnya, tayangan dalam video itu merupakan puncak kekecewaan dan kemarahan mahasiswa kepada para anggota DPR yang telah mengkhianati rakyat. Alih-alih menolak, dalam rapat paripurna yang digelar pada 21 Maret 2023, DPR malah ketok palu, menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Padahal BEM menilai Perpu tersebut inkonstitusional. Lantaran itulah mereka membuat animasi runtuhnya gedung DPR dan ketuanya yang berbadan tikus. Melki menjelaskan, semua visualisasi dalam animasi tersebut merupakan penegasan kalau DPR sudah tidak lagi sebagai wakil rakyat. Pro kontra mengemuka menyusul munculnya video tersebut. Puluhan ribu komentar bernada dukungan dialamatkan kepada BEM UI. Namun banyak juga yang mengkritisinya, terutama dari kalangan politikus. Melki menegaskan penggunaan wajah Puan Maharani dalam video tersebut bukan dalam konteks personal, tapi sebagai representasi DPR yang telah membuat mahasiswa dan masyarakat kecewa. Menurutnya, DPR hari ini sudah diisi tikus-tikus rakus yang merampas hak-hak rakyat. Bukan kali ini saja BEM UI melayangkan kritikan yang membuat heboh publik. Pada akhir Juni 2021, dalam akun medsosnya mereka menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service atau Raja Pembual. Kritikan kepada orang nomor 1 di Indonesia itu dilayangkan karena Jokowi kerap mengobrol janji manis, namun realitanya pahit. Mahasiswa misalnya menyebut soal rindu di demo, Undang-Undang ITE dan penguatan KPK, tapi antara kata dan fakta berbeda kutub. Jauh sebelum itu, kritikan kepada Presiden Indonesia sering dilakukan berbagai elemen masyarakat. Salah satu yang fenomenal adalah kritikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam unjuk rasa 100 hari kerja pemerintahan SBY Budiono pada Januari 2010, di Jakarta, peserta aksi membawa kerbau bertuliskan Si Buya, lengkap dengan gambar mirip SBY. Kendati begitu, pengunjuk rasa mengatakan kerbau tersebut tidak ditujukan kepada seseorang. Terkait karikatur, majalah Tempo juga pernah membuat geger publik. Dalam edisi 16, 22 September 2019, Tempo memuat sampul bergambar karikatur Presiden Joko Widodo dengan bayangan Pinocchio. Sejumlah pihak mengkritisi pemuatan sampul tersebut karena dinilai menghina simbol negara. Namun Tempo menepis tudingan tersebut. Sampul Jokowi Pinocchio dalam edisi Janji Tinggal Janji itu merupakan metafora atas sikap aktivis anti korupsi yang menilai Presiden ingkar janji terkait penguatan lembaga KPK. Bukan hanya Presiden, para menterinya juga jadi sasaran. Dalam aksi di depan gedung DPR RI pada 14 Maret 2023, selain menuntut pembatalan Perpu Cipta Kerja, para buruh juga mengarak gambar 3 menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satunya gambar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam aksi itu, Sri Mulyani digambarkan berbeda. Sepintas penampilannya terlihat seperti vampir dengan 2 gigi taring yang tajam. Di samping wajahnya ada tulisan besar dengan huruf kapital, "Kemana uang pajak? Rakyat bongkar dana gelap 300 triliun. Kembali ke soal karikatur, jelang akhir Oktober 2022, BEM UI memosting gambar Jokowi Ma'ruf Amin yang berdiri di podium. Jokowi digambarkan dengan hidung memanjang mirip Pinocchio,
Sedangkan Maruf Amin berada di belakangnya sambil memegang kedua sisi pundak Jokowi. Dalam postingannya itu, BEM UI juga membuat tulisan kerja, kerja, kerja. Dan di bagian bawahnya ditulis, tapi sia-sia. Plus hashtag, cukup sudah, kami lelah.